Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan terkait dengan pertanian. Salah satunya adalah bagaimanakah perkembangan pertanian dahulu hingga saat ini. Langsung saja, ayo teman-teman, simak penjelasan singkat berikut. Perkembangan pertanian dari masa lampau hingga masa kini. Awal mula mengenai perkembangan pertanian dari zaman prasejarah ialah 11.000 tahun sebelum Masehi merupakan awal mula berakhirnya zaman es. Hal ini menjadikan bumi lebih hangat dan mengalami musim kering yang lebih panjang. Kondisi ini menguntungkan bagi perkembangan tanaman semusim yang dalam waktu relatif singkat memberikan hasil dan biji atau umbinya dapat disimpan. Ketersediaan biji-bijian dan polong-polongan dalam jumlah memadai memunculkan perkampungan untuk pertama kalinya, karena kegiatan perburuan dan peramuan tidak perlu dilakukan setiap saat. Para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur di Mesopotamia sekitar 8000 sebelum Masehi. Kesepakatan ini didasari oleh bukti-bukti artefak yang telah ditemukan. Pada waktu itu daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Awalnya manusia hanya melakukan pengumpulan makanan, namun dalam perkembangannya manusia akhirnya melakukan cocok tanam. Perkembangan selanjutnya, pertanian dimulai pada saat manusia mulai mengamati perilaku tanaman, hewan dan ikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan sejarah perkembangannya, pertanian dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu pemburu dan pengumpul. Manusia pertama hidup di daerah hutan tropik di sekitar Laut Cina Selatan, yaitu bangsa Alitik Pro-Paleolitik yang merupakan kelompok manusia pengumpul makanan dan berburu serta menangkap ikan. Sebagai contohnya, suku Toala di Sulawesi dan suku Punan di Kalimantan. Manusia pengumpul dan pemburu bersifat nomadik atau berpindah-pindah, tetapi tidaklah mengembara tanpa tujuan di dalam hutan. Setiap kelompok mempunyai wilayah tertentu antara 20 sampai 25 km. Mereka bertempat tinggal di goa-goa atau tebing batu. Mereka juga telah banyak mengetahui jenis-jenis tanaman dan habitatnya serta kegunaannya. Pengetahuan untuk menghilangkan racun dari bahan makanan dan cara mengawetkannya juga sudah mereka kuasai. Sebagai contoh, biji sebelum dimakan direndam dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam bambu dan dibenamkan ke dalam tanah selama sebulan lebih. Pertanian primitif. Ketika manusia pengumpul dan berburu mulai berusaha menjaga bahan makanan, maka mulai terjadi suatu mata rantai antara periode pengumpul dan berburu dengan pertanian primitif. Orang-orang Semang yang suka makan buah durian akan tinggal di dekat pohon durian untuk mencegah monyet dan binatang-binatang lain menghabiskan buah durian. Mereka juga menanam kembali batang dan sulur umbi liar yang umbinya telah mereka ambil, sehingga dapat tumbuh kembali. Tindakan ini adalah satu langkah menuju pertanian primitif. Setelah berabad-abad lamanya, wanita mendapatkan pengetahuan yang baik tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan. Edward Hahn dan beberapa sarjana lainnya menganggap wanita adalah penemu cara penanaman dan penghasil bahan makanan yang pertama. Hahn menamai pertanian primitif sebagai hakbau, hoe kultur atau hoe tilek, pertanian pacul atau pertanian bajak. Dia menganggap pacul adalah alat kerja wanita, sedangkan bajak alat kerja pria. Perbedaan yang fundamental antara pertanian primitif dengan pertanian yang lebih maju adalah dalam hal penggunaan lahan. Petani-petani primitif bertani secara berpindah-pindah. Sebidang tanah ditanami sekali sampai 2 kali, kemudian ditinggalkan dan mereka mencari tanah baru untuk ditanami dan seterusnya.
sehingga sistem pertanian ini disebut rumah atau ladang berpindah. Pertanian tradisional. Pada pertanian tradisional, orang menerima keadaan tanah, curah hujan, dan varietas tanaman sebagaimana adanya dan sebagaimana yang diberikan alam. Bantuan terhadap pertumbuhan tanaman hanya sekedarnya sampai tingkat tertentu seperti pengairan, penyiangan, dan melindungi tanaman dari gangguan binatang liar dengan cara yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Pertanian progresif atau modern. Manusia menggunakan otaknya untuk meningkatkan penguasaannya terhadap semua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan. Usaha pertanian merupakan usaha yang efisien. Masalah-masalah pertanian dihadapi secara ilmiah melalui penelitian-penelitian. Fasilitas-fasilitas irigasi dan drainase dibangun dan dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Pemuliaan tanaman dilakukan untuk mendapatkan varietas unggul yang berproduksi tinggi, respon terhadap pemupukan, tahan terhadap serangan hama dan penyakit serta masak lebih cepat. Hasil pertanian dalam bentuk bulk atau lumbung diolah untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Cara pengawetan hasil pertanian dikembangkan untuk menghindarkan kerusakan dan mendapatkan nilai yang tinggi. Masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1830, pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat Perang Jawa terbesar, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Gubernur Jenderal Judo mendapatkan izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa Kulturstelsel dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan. Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor ke Eropa, kopi, tebu, dan nila. Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan minimal 1/5 luas 20% dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu yang permintaannya di pasar dunia sedang membumbung dibudidayakan. Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang dan harganya pun melambung. Sistem tanam paksa yang kejam ini setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870. Meskipun untuk tanaman kopi di luar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915. Program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam Undang-Undang Agraria 1870. Masa penjajahan Jepang. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian, produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. Pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. Ketentuan itu sangat merugikan petani dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah pelanggaran disebut Kampetai, Korps Polisi Militer, suatu badan yang sangat ditakuti rakyat.
Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina. Kedua jenis tanaman itu berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasaran dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat. Perkembangan pertanian saat ini. Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Dengan demikian, sektor pertanian mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Selain diuntungkan oleh kondisi iklim dan sumber daya alam yang mendukung, pertanian di Indonesia juga didukung oleh sumber daya manusianya. Banyak petani masih memegang dan menggunakan cara-cara konvensional dalam hal menentukan tanaman, cuaca, masa panen, dan pasca panen. Cara tersebut sudah ada sejak dulu dan dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Adanya alih teknologi pertanian juga bukan menjadi halangan bagi para petani. Justru dengan adanya teknologi, bidang pertanian membuat petani semakin mudah dan semakin bersinergi. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.